Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afifa Nur Aini dengan NIM 2206039 dari kelas B2 non-reguler angkatan 2022. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai negara Myanmar. Nah, apa saja sih yang ada di negara Myanmar itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk mengajukan salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum dan Kapita Selekta Sekolah Dasar yang diampu oleh Dr. Haji Roni Mugara MPD, yang dimana pastinya kan kalian sudah mengetahui matkulnya apa. Nah, maka dari itu saya kali ini akan menguak mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Myanmar. Jangan lupa saksikan. Dadah, sampai bertemu di pembahasan. Oke, negara Myanmar ini merupakan negara yang mengalami perubahan nama gitu ya, yang tadinya dari Burma menjadi Myanmar. Secara resmi dilakukan oleh pemerintah atau pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni pada tahun 1989. Sesuai dengan slide di atas bahwa profil negara dari negara Myanmar atau Burma ini, nama resminya ialah Republik Persatuan Myanmar, yang dimana ibu kota dari negara ini adalah Naypyidaw. Bahasa resmi dari negara ini ialah bahasa Burma, yang dimana mata uang dari negara Myanmar ini ialah MMK atau Kyat Myanmar. Pada saat ini kepala pemerintahan di sana gitu ya, bernama Presiden Win Myint. Nah, luas tanah dari negara Myanmar ini sekitar 6.765.772 km persegi. Nah, kota-kota besar yang ada di negara Myanmar ini ialah Yangon yang pertama, yang kedua ada Mandalay, yang ketiga Bago, dan yang keempat itu ada Naypyidaw. Nah, Myanmar sendiri memiliki berbatasan dengan negara Thailand, terus Laos, Bangladesh, Cina, serta India. Nah, pendidikan di negara Myanmar tersebut dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, yang dimana Kementerian Pendidikan ini mengatur kebijakan pendidikan dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Yang selanjutnya ialah slide tentang sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di negara Myanmar ini masih mencakup dari berbagai jenjang gitu ya, sama seperti di Indonesia mungkin, karena dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nah, namun di sana gitu ya masih dalam pengajaran yang berbasis ujian. Nah, jenjang pendidikan di Myanmar sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama ada taman kanak-kanak, yang dimana taman kanak-kanak ini merupakan pendidikan prasekolah yang diterapkan pada usia 3-5 tahun, namun belum begitu diwajibkan. Kalau di Indonesia itu sebagai PAUD atau TK mungkin ya. Nah, pendidikan prasekolah ini dimulai diterapkan pada usia 3-5 tahun, namun belum begitu diwajibkan. Pada jenjang ini lebih berfokus pada pengembangan sosial dan emosional anak, serta sistem pembelajaran TK di negara Myanmar ini lebih mengajarkan pada dasar-dasar bahasa dan matematika yang sederhana gitu. Lanjut nih ke jenjang SD, sekolah dasar. Di sini pendidikan wajib dimulai pada usia 6 tahun, yang dimana pendidikan pada jenjang ini berlangsung sekitar 5 tahun ya teman-teman. Nah, mungkin tidak akan jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Mungkin di Indonesia itu sampai kelas 6, namun hanya saja di negara Myanmar itu sampai kelas 5. Nah, mata pelajaran utama yang mencakup dalam pendidikan di SD itu ialah yang pertama ada mengenai pembelajaran bahasa Burma, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada sains, dan yang keempat ada pendidikan moral. Nah, pada jenjang ini penilaian dilakukan berdasarkan nilai hasil tes ujian nasional, terutama di kelas akhir. Misalnya nih kelas 5 ujian akhir atau ujian nasionalnya. Nah, hasil itu nanti akan digunakan gitu ya untuk sebuah kelulusan. Selanjutnya nih yang ketiga, sistem pendidikan di negara Myanmar itu ada yang ketiga ada SMP atau sekolah menengah
Pertama, yang dimana pendidikan pada jenjang ini hampir setara dengan pendidikan di kelas 6 hingga kelas 9, sama seperti di di Indonesia gitu ya. Nah, dengan mata pembelajaran yang lebih luas lagi seperti adanya pembelajaran bahasa Inggris, geografi, dan sejarah, mungkin tidak akan jauh ya dengan pendidikan di negara Indonesia gitu ya. Sekolah menengah atas yang dimana pada jenjang ini dimulai dari kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11, yang dimana mata pelajaran yang diajarkannya pun akan lebih spesifik dengan siswa yang dapat memilih jurusan antara sains atau seni. Bedanya kalau di Indonesia itu dulu ada IPS dan IPA gitu ya. Nah, kalau di negara Myanmar itu lebih ke sains dan seni gitu ya. Nah, pada jenjang ini diadakan ujian nasional ya teman-teman pada akhir kelas 11, yang dimana bertujuan untuk menentukan sebuah kelulusan dan akses untuk menuju ke perguruan tinggi. Nah, untuk menerima ijazah SMA tersebut, mereka harus mengikuti ujian standar nasional, yang dimana seluruh siswa ini akan diberikan diploma A atau diploma B bagi pemegang diploma A yang memenuhi syarat untuk masuk universitas. Nah, ujian hendak masuk universitas ini dilakukan oleh Dewan Ujian Myanmar. Nah, jadi di Myanmar itu ada satu buah dewan yang khusus dibuatkan untuk memenuhi atau untuk menyeleksi siswa-siswa yang hendak masuk ke universitas yang ada di negara Myanmar gitu. Tentunya universitasnya juga yang negeri gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin Dewan Ujian Myanmar ini di sana akan diselenggarakan sekitar pertengahan bulan Maret pada tiap tahunnya, teman-teman. Nah, oke, yang kelima itu ada perguruan tinggi, di mana pendidikan pada perguruan tinggi di Myanmar mencakup program diploma 4, sarjana, dan pasca sarjana, yang mungkin hampir sama gitu ya teman-teman, sama kayak di Indonesia gitu ya, ada D4, S1, dan S2. Nah, terdapat beberapa universitas negeri dan swasta yang masing-masing memiliki kurikulum yang diawasi langsung oleh sebuah pemerintahan gitu ya. Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di negara ini adalah beberapa program studi yang sangat populer, yaitu pada bidang teknik, kedokteran, dan hukum. Selanjutnya nih ada pembahasan mengenai kurikulum. Kurikulum di negara Myanmar ini terdiri dari 10 bidang pembelajaran, yaitu ada bahasa Burma atau bahasa Myanmar, terus ada bahasa Inggris, matematika, sains, ilmu sosial, pendidikan jasmani, keterampilan hidup, estetika, moral, dan kewarganegaraan, serta kurikulum lokal. Nah, kurikulum pendidikan di negara Myanmar ini memiliki beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu tahun ajaran dasar terdiri dari 36 minggu, teman-teman. Nah, yang kedua, total jam mengajar setiap gurunya itu per tahun sekitar 840 hingga 960, teman-teman. Yang ketiga itu kurikulumnya dirancang untuk mengembangkan 5 kekuatan, yaitu fisik, intelektual, moral, persahabatan, dan kekayaan. Kelebihan serta kekurangan sistem pendidikan di negara Myanmar masing-masing nih, ada yang pertama, ada yang kelebihan itu ada 2, yang kekurangan itu ada 3. Kita bahas dulu yang kelebihannya ya. Kelebihan di sini ialah sistem pendidikan dasar bersifat gratis, yang dimana memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara gratis gitu ya, teman-teman. Seperti di Indonesia, wajib belajar itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang kedua, mata pelajaran inti yang diajarkan dapat membantu siswa untuk memahami konsep dasar dengan kuat. Nah, terutama dalam bidang matematika dan bahasa. Nah, kita kuak di kekurangannya. Ada 3. Yang pertama itu kurikulumnya masih terlalu berorientasi pada ujian, yang dimana ujian ini menekankan siswa bahwa nilai hasil ujian penentu kenaikan dan penentu ke jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Kekurangan yang kedua, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, mungkin ya tidak hanya di negara Myanmar saja, di Indonesia pun masih kurang tenaga pengajar yang begitu berkualitas gitu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga itu infrastruktur dan akses pendidikan yang tidak merata, yang dimana membuat kualitas pendidikan itu cenderung terbedakan gitu ya, seperti di Indonesia yang mungkin hampir sama seperti di Indonesia gitu. Oke, slide selanjutnya mengenai presentase anggaran pendidikan di negara Myanmar. Nah, pemerintah Myanmar sendiri mengalokasikan sekitar 5 hingga 6% untuk anggaran nasional untuk sektor pendidikan. Nah,
persentase ini terbilang masih relatif rendah gitu ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang sering kali mengalokasikan anggaran atau anggaran nasionalnya untuk sektor pendidikannya yang cukup lebih tinggi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum di negara Myanmar sendiri biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali gitu ya, teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya gitu ya. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan global dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Nah, oke, slide selanjutnya di sini ada mengenai gaji tenaga pendidik. Nah, gaji bagi guru di negara Myanmar ini bervariasi tergantung pengalaman dan pengalaman, kualifikasi dan lokasinya. Gaji rata-rata guru di negara Myanmar bervariasi, mungkin berkisar per tahunnya antara 1 juta hingga 3 juta MMK. Ya, jikalau mungkin kalau misalnya didolarkan sekitar 500 hingga 1.500 US dollar per tahunnya. Nah, jikalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 7 juta ya. Nih seperti ada gambar yang di bawah tersebut yang sudah dikonversi dari jumlah MMK atau uang L Kyat negara Myanmar yang dirubah menjadi rupiah itu sekitar 7 juta 340-an gitu, teman-teman. Nah, untuk biaya hidup guru, rata-rata pengeluaran bulanan untuk kebutuhan dasar di negara Myanmar itu sekitar 300 hingga 500 US dollar, yang dimana uang tersebut dapat mencakup makanan, transportasi, dan tempat tinggal. Karena tadi kembali lagi, kebutuhan dasar di sana itu ya sebanding dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya teman-teman. Ya misalnya gajinya 1 juta ya mungkin pengeluarannya pun akan cenderung 800.000 atau sebagainya. Nah, gaji guru yang rendah berarti banyak dari mereka yang mencari pekerjaan sampingan atau mengajar les. Oke, nah akhirnya nih kita sampai di slide terakhir, yang dimana slide terakhir ini merupakan kesimpulan daripada sistem pendidikan yang ada di negara Myanmar. Nah, sistem pendidikan di negara Myanmar ini masih memiliki tantangan terutama dalam hal pendanaan, kualitas kurikulum, dan pemerataan fasilitas atau sarana prasarana. Nah, pembaharuan kurikulum ini diharapkan dapat membawa peningkatan yang signifikan pada pendidikan di negara Myanmar, khususnya pada masa mendatang, terutama dengan peningkatan alokasi anggaran dan kesejahteraan tenaga pendidik yang terbilang menjadi lebih baik gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan singkat mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Myanmar. Mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.